Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kehidupan kita kehidupan yang bergerak. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bertumbuh. Kehidupan kita adalah kehidupan yang terus mengalami peningkatan di dalam kehidupan kita. Di sepanjang bulan Juni ini saudara tentunya kita berbicara mengenai tema Live Loud. Yaitu kehidupan yang berdampak, kehidupan yang membawa perubahan. Kehidupan yang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita akan tutup di minggu yang terakhir di bulan Juli ini dengan judul ini, yaitu berbicara mengenai Live Loud. Ternyata itu berhubungan dengan grow up. Jadi artinya Live Loud menjadi dampak, itu artinya orang itu mau bergerak di dalam pertumbuhan. Saudara tentunya punya anak, kita tentunya merasakan bagaimana anak-anak kita mengalami pertumbuhan. Dan di dalam pertumbuhan itu mereka tidak sama lagi dengan umur sebelumnya. Ada perubahan, ada pertumbuhan, grow up terus menerus. Nah, bicara mengenai live loud kehidupan yang berdampak itu juga mengalami pertumbuhan. Dan ujung daripada pertumbuhan-pertumbuhan ini Tuhan ingin kita masuk ke dalam yang namanya kedewasaan atau mature. Nah, itu sebabnya orang-orang yang mature, orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang bisa membawa dampak, yang bisa membawa perubahan atas orang-orang di sekitar dia. Saya masih ingat bagaimana kehidupan saya dulunya, awalnya. Saya percaya bahwa saya sampai hari ini saudara, itu bukan karena mendadak-dadak langsung jadi seperti ini. Tetapi karena saya mau bekerja sama di dalam perjalanan ini bersama dengan Roh Tuhan. Untuk hidup saya mengalami grow up dan bergerak untuk masuk terus di dalam yang namanya pendewasaan. Nah, kekristenan sesungguhnya berbicara mengenai proses menuju mature ini. Yaitu proses menuju pendewasaan. Pada saat kita lahir baru, pada saat kita bertobat terima Yesus, maka kita disebut dengan bayi rohani. Oke, saudara tahu bayi? Bayi konsumsi makanannya, ya tentunya tidak sama dengan orang dewasa. Ada perbedaan konsumsi makanannya. Tahun 98 saya dibaptis. Saya bertobat dulu, terima Yesus. Saya sudah Kristen, tapi Kristen saya Kristen KTP. Apa yang saya mau ya saya buat. Tapi tahun 98 itu saya menyerahkan diri saya sama Tuhan dan saya memberi diri saya dibaptis. Sejak itu berarti status saya berubah menjadi orang yang percaya. Dan saya mulai hidup bergerak di dalam pimpinan Yesus Kristus. Oke, tadinya saya pimpinan diri sendiri, sekarang pimpinan Yesus Kristus. Nah, perubahan terjadi saudara. Yaitu saya mulai mengalami yang namanya rajin dalam membaca Alkitab. Rajin beribadah. Kalau dulu gereja, orang tua marah dulu, baru gereja gitu kan. Kalau bisa bolos jangan gereja. Pacar saya udah duluan bertobat. Tapi saya belum. Dia anak pemuda, rajin ibadah. Dia ngajakin saya hari Sabtu ibadah. Tapi saya lebih memilih untuk main basket. Karena buat saya basket lebih enjoy. Itu hari Sabtu saya anak muda, saya doyan main olahraga, saya edik olahraga. Tapi pacar saya ini terus berdoa agar saya maksudnya agar bisa meninggalkan keterikatannya dengan olahraga. Tidak salah dengan olahraga, tapi ketika diajak beribadah, saya lebih memilih dengan olahraga. Dan pada akhirnya ketika saya bertobat, lahir baru, perubahan-perubahan besar terjadi, saya mulai rajin beribadah saudara. Saya mulai rajin beribadah, saya mulai rajin berdoa, baca Alkitab, dan mulai terlibat di dalam pelayanan. Berarti ada progres yang terjadi. Nah, bicara mengenai bayi rohani ini jugalah yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ketika dia datang kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Saudara tahu kota Korintus itu kota yang rohani saudara. Kalau saudara buka kitab 1 Korintus, kitab 2 Korintus, saudara akan menemukan penjelasan berbagai karunia-karunia ada di kota ini. Berarti orang-orang yang ada di kota Korintus itu orang-orang yang rohani. Tapi satu pernyataan yang menarik dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pada pasal 3. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susu yang kuberikan kepadamu, itu makanan bayi saudara. Bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara bisa melihat di sini, yang namanya Kristen baru bertobat disebut dengan bayi rohani,
Bayi rohani menurut teks ayat ini kecenderungannya masih suka dengan segala keinginan duniawi. Itu yang disebut dengan Christian baby. Yaitu ukuran yang dia ukur di dalam perjalanan kerohaniannya adalah itu kedagingannya. Itu dia ukurannya, kenyamanannya secara daging. Misalkan, ya kan, gerejanya enak enggak? Dingin gak? Gitu satu. Pelayan-pelayannya senyum-senyum gak? Musiknya enak gak? Gitu. Ya kan? Yang nyanyi suaranya bagus gak? Terus gerejanya rame gak? Itu Kristen baby. Yang kecenderungannya, ukurannya bukan lagi secara kapasitas kerohanian. Tapi masih ukurannya kedagingan. Gerejanya terkenal nggak di Instagram? Gitu. Pendetanya selegram bukan? Gitu. Itu ukuran-ukurannya. Ini namanya Kristen baby. Dan itulah yang Paulus katakan. Tetapi saudara sejalan, saya tidak katakan bahwa wah itu sesat orang-orang itu. Enggak, tapi ikut Tuhan saudara. Saudara harus mau mengalami kemajuan, kedewasaan maksud saya. Siapa di sini yang punya anak? Oke. Kalau anak saudara udah umur 17 masih butuh digendong sama saudara. Kira-kira saudara sebagai orang tua seneng atau gimana? Ih anak mama udah 17 tahun ya. Udah encok loh. Anda masih suapin dia. Anda masih timang-timang tidur di tepok-tepok pantatnya. Dan lain sebagainya. Saudara masih melakukan itu sama anak saudara yang umur 17. Anda baik terus gitu. Kira-kira itu akan merepotkan Anda enggak? Satu, Anda repot. Yang kedua, ini anak tidak akan pernah survive. Enggak di well prepare. Halo? Akan banyak hal yang akan dia hadapi. Nah kalau Anda enggak mau bertumbuh, enggak mau tetap jadi baby saudara, banyak hal yang berbahaya. Saya kasih tahu, yang sering kena tipu itu anak-anak gampang banget ditipu. Makanya Kristen-Kristen yang baik rohani, kalau Anda nggak mengizinkan Tuhan membawa Anda bergerak ke level selanjutnya, saya takut Anda akan terperdaya dengan tipu daya yang iblis lakukan, khususnya menjelang kedatangan Tuhan, semakin dia bekerja lebih keras lagi. Makanya penulis Ibrani pada pasal kelima, pada ayat 11, dia berkata begini, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari penyataan Tuhan. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saya stop dulu di ayat 12 ini. Saya mau tanya balik sama saudara. Udah berapa tahun setelah Anda dibaptis? Sudah berapa tahun Anda percaya Yesus sampai hari ini? Coba cek, ayat ini sedang mengoreksi kita. Seharusnya diukur dari usia pelayananmu, diukur dari usia pertobatanmu. Harusnya kamu nggak lagi minum susu. Seharusnya kamu udah digembleng. Gemblengannya luar biasa. Istri saya cerita sama saya, sama-sama kita, tapi dia lebih senior di pelayanan persekutuan doa pada waktu kita bertobat. Dia lebih dulu bertobat. Itu senior yang ngajarnya saudara, aduh ibadah saudara. Kalau mau ibadah pakaian mesti rapi, harus pakai dasi. Kalau enggak dimarahin. Ya kan? Terus istri saya suka lagu-lagu Bon Jovi, banyak banget. Ya kan? Itu diminta sama kakak seniornya. Apa diapain? Itu kamu terikat dengan begituan. Itu dibakar, dibuang. Waduh, itu lagu Bon Jovi. Makanya saudara kalau tanya lagu Bon Jovi, tanya sama istri saya. Wow, dia hafal judulnya apa aja. Ya. Itu habis semua lagu-lagunya saudara. Gak boleh. Jadi benar-benar strict banget. Pelayanannya, jalan kaki, penginjilan segala macam. Sampai cari dana. Zaman dulu tuh mereka harus jual apa dan lain sebagainya untuk pelayanan. Dan kami digembleng dengan begituan. Habis pelayanan harus datang dulu ke rumah kakaknya untuk berdoa lagi di situ. Jam doanya banyak.
sharing firman Tuhan lagi. Di sana kami belajar lagi firman Tuhan. Jadi benar-benar digembleng luar biasa. Kekristenan saudara harus masuk di dalam yang namanya proses pendewasaan. Diukur dari umur pertobatan, harusnya kita udah jadi pengajar. Jadi Tuhan tidak mendesain Anda untuk jadi jemaat terus. Halo? Amin. Anda harus bergerak untuk apa? Bimbing orang untuk berubah hidupnya, ngajar orang. Gak harus jadi pendeta. Kalau semua Anda jadi pendeta, nanti saya khotbah sama siapa? Please, jangan sesama biskota jangan saling mendahului ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Tetapi saudara di tempat kerja Anda, di tempat bisnis Anda, dimanapun anywhere, di keluarga Anda bisa mengajar di sana. Anda bisa sharing firman. Anda bisa tuntun orang untuk hidup mereka berubah. Ayat 13-nya berkata, sebab barang siapa masih memerlukan susu, maka dia tidak memahami ajaran tentang, wah ini bahaya. Dia gak paham ajaran kebenaran. Sebab dikatakan dia adalah anak kecil. Nih, kalau gak percaya, nanti kan jam 10 ada sekolah minggu. Ya, masuk deh. Lihat, nanti kan dipisahin tuh sama kakak kelas tuh. Yang kelas 5 SD, kelas 6 SD ke atas dipisahin ntar. Ntar lihat deh, yang kelas 3 ke bawah tuh, di dalam. Kakaknya, kalau ngomong firman Tuhan, dia mah guling-gulingan, ntar murid-murid itu. Main apa, segala macem. Apakah mereka fokus sama firman Tuhan? Enggak. Tapi tetap kakaknya ngasih tahu. Karena anak-anak. Yang mereka nantikan adalah apa? Activity. Segera kak, activity. Main. Itu bayi rohani saudara. Makanya kalau kita nggak mau dibentuk untuk masuk di dalam proses pertumbuhan ini, kita akan jadi anak kecil terus. Dan ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, sehingga dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mereka bisa membedakan dan mereka bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah karena seiring bertambahnya usia kita saudara, di dalam penyerahan hidup kita sama Yesus, maka seharusnya Anda dan saya tidak lagi berada di level yang sama lagi. Saya pernah ada di level yang di bayi rohani itu, saya pernah di situ saudara. Saya pernah jadi orang yang duduk diajarin, tapi dalam perjalanan terus bergerak dan masuk ke area ini. Makanya dulu pada waktu saya bertobat, sebenarnya belum bertobat sih, waktu belum bertobat diajak sama salah satu teman saya ke ibadah yang tadi saya sebutin, persuan doa itu. Saya cuma mau datang doang karena menghargai teman saya, karena dia ngajak saya, ya udahlah. Nggak taunya kakak rohaninya nyamperin saya terus tumpang tangan kepala saya. Di situ bukannya urapan Tuhan, tapi saya marah berat. Saya bilang sama teman saya, ini Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Kan saya datang cuma mau datang, bukan minta ditumpang tangan. Kenapa dia pegang-pegang kepala saya gitu. Sejak itu saya gak mau datang-datang lagi, diajakin terus. Teman saya gak pernah berhenti ngajak terus, gak pernah mau. Bertahun-tahun, akhirnya saya bertobat. Saya terima Yesus, saya melayani Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Nah kakak rohani itu bilang apa? Kamu tahu kenapa Romi bertobat dan jadi hamba Tuhan sampai hari ini? Kenapa kak? Karena dia pada waktu pertama kali datang, itu cap tangan Tuhan sudah nempel di kepala dia. Jadi dia mau lari kemanapun juga, Tuhan udah tetapkan untuk dia menjadi alat kemuliaan Tuhan. Makanya saya berdiri hari ini, saya percaya itu karena Tuhan yang bekerja dan saya mengizinkan Tuhan untuk membawa saya masuk ke level-level berikutnya. Makanya Ibrani 6 pada ayatnya yang pertama dikatakan, sebab itu dikatakan begini, marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus. Berarti saudara harus bergerak saudara. Apa yang pertama kali saudara terima? Yang kalau datang ibadah pengen dengar khotbah yang ringan dan ketawa-ketawa. Hehehe, haleluya. Wah senang nih, kenapa? Khotbahnya bagus, gua ketawa terus. Oke, Anda harus bergerak dari area itu ke level yang baru. Amin. Anda harus bergerak dari konsep yang tadinya saudara nyaman dengan maunya saudara. Anda harus bergerak dengan maunya Tuhan. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Penumpangan tangan. Kebangkitan orang-orang mati.
dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Tuhan mengizinkan. Jadi artinya Tuhan menghendaki agar saudara dan saya, kita ini terus mengalami peningkatan terus lagi. Dasar yang awal udah pernah di situ. Ayo tingkatin lagi. Ayo bergerak lagi. Kalau orang ketemu dengan saya, hamba Tuhan ketemu dengan saya, mereka berkata, wah berani sekali kamu jadi gembala. Mendingan jadi pendeta undangan. Kalau jadi pendeta undangan gak mikirin jemaatnya gimana bertumbuhnya, gak mikirin gimana perkembangan tempatnya, gimana orang-orang ada di dalamnya. Yang penting dia pelayanan. Tapi kalau kayak gini kan kamu mikirnya banyak nih. Saya juga gak mau untuk jadi gembala. Saya pikirnya mau cari yang aman kalau saya mau. Tetapi Tuhan tidak membawa saya ke tempat yang saya mau. Tuhan membawa saya ke tempat yang Tuhan mau. Makanya ketika saya dibawa ke level ini, tentunya tekanannya tinggi. Lebih daripada yang dikatakan oleh teman-teman pendeta tadi. Nah ketika di sini tentunya tekanannya semakin luar biasa. Tapi Tuhan mau saya bergerak sesuai ayat ini. Tinggalin yang lama. Terus bergerak maju. Gitu. Saudara, semakin besar resikonya istilahnya. Berarti kan semakin dipercayakan besar ya semakin besar resikonya. Itu dia. Dipercayakan banyak juga dituntut banyak. Aduh jangan terlalu tinggi-tinggi, nanti jatuh gitu. Kalau kamu bilang semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya, betul. Kalau nggak mau kena angin ya jadi rumput aja selama-lamanya. Tapi kamu nggak akan membawa perubahan apa-apa. Hidup Anda mau membawa perubahan buat orang lain? Live loud. Kehidupan Anda bersuara besar. Kehidupan Anda akan dilihat orang, berdampak buat orang lain. Itu sebabnya live loud tidak dapat dilakukan tanpa kita bersedia untuk didewasakan. Nah untuk mau didewasakan saudara, makanya caranya adalah kita memilih. Ini dia sebenarnya, ini caranya untuk kita mau didewasakan adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Saya sudah ngomongin berulang kali sama saudara. Hidup takut akan Tuhan bukan ketakutan seperti lihat setan. Hidup takut akan Tuhan bukan seperti di penjara. Hidup takut akan Tuhan itu mencintai Tuhan, menghargai Tuhan, memilih untuk melakukan apapun demi Tuhan. Kita benar-benar menghormati Dia. Itu hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan bukan di penjara saudara. Tapi hidup takut akan Tuhan itu bergairah dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan membuat Anda terjaga dari apa? Dari serangan kedagingan Anda sendiri. Amsal pada pasal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan sama-sama dengan keras 3:2 ya. Apa? Membenci kejahatan. Ayo sama-sama dengan keras 3:2 ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Benci. Saudara tahu benci gak? Karena ayat ini bilang, aku benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan, benci kepada tingkah laku yang jahat, benci kepada kebiasaan berbohong, benci. Waktu saya kecil, mami saya sering beli kunyit, terus kunyitnya diparut. Setelah diparut, terus diperes jadi minuman untuk jadi jamu. Persoalannya, kami bertujuh anak-anak mami ini semua harus minum itu kunyit. Oke, tetapi saya itu enggak suka minum kunyit. Tapi karena mami saya marah, harus minum, terpaksa deh minum. Itu minum kunyit, saudara. Aduh, setiap kali minum kunyit, saya mesti tutup hidung. Minum, rasanya maaf ya, seperti mau keluar lagi. Tapi mami saya marah, kalau kamu muntahin awas ya. Jadi minum. Terpaksa deh. Jadi seminggu sekali tuh. Kalau dia udah beli kunyit, udah mulai parut-parut. Kita anak-anak mulai siap nih pulang malam ah. Gitu. Karena diwajibkan harus itu minum barang satu itu. Dan gak suka sekali saya. Sampai akhirnya timbul kebencian saya sama kunyit. Jadi saya kalau lihat kunyit, saya benci saudara. Maksudnya benci tau gak? Enggak mau, saya menjauhi itu. Setiap kali saya lihat kunyit, sorry. Ya kan? Itu barang itu gak nyaman sekali. Jadi saya gak pernah mau. Jadi sampai sebegitunya saya benci itu seperti itu. Nah saudara, Alkitab berkata, takut akan Tuhan membenci kejahatan. Benci tahu saudara?
Kesombongan kita tanpa sadar, kita sudah Kristen tapi kita masih sombongnya. Tanpa sadar kita masih menunjukkan bahwa apa yang kita punya nih, tunjukin sama orang dan lain sebagainya. Kita di hadapan orang merasa kita punya lebih banyak, lebih pintar, lebih mampu, lebih ini, lebih itu. Anda belum benci sama sombong namanya. Halo? Congkak atau tingkah laku yang jahat, ayo. Dalam pekerjaan kita masih ada kompromi untuk melakukan hal-hal yang gak sesuai firman Tuhan, berarti kita belum benci sama tingkah laku yang jahat. Coba cek. Alkitab berkata, takut Tuhan justru apa? Membenci kejahatan. Benci gitu. Seperti tadi saya tuh, pengen muntah saya. Gak mau. Itu benci saudara. Kabur dari itu. Gak mau mendekat sama sekali. Kalau kita masih suka bohong, nipu sana sini, cuman kecil doang, nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Sama, berarti kita belum benci sama kata-kata bohong. Kita masih ada di area itu berarti. Berarti engkau belum takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan dibawa ke dalam hidup yang live loud, didewasakan. Makanya saya kasih tahu, takut Tuhan ini menjagai Anda dari kedagingan Anda sendiri. Ada sebuah tayangan dokumenter di Netflix tentang sebuah gereja besar di New York City, cabang dari gereja terkenal yang ada di Australia. Gereja tersebut memiliki jumlah yang banyak, jumlah jemaat yang besar. Dan kebanyakan orang-orang atau jemaat yang hadir adalah orang-orang muda dalam setiap sermon yang dilayani di New York City. Gembala cabangnya seorang yang tergolong relatif muda. Gembala cabang ini keren, tampilnya kasual, celana jeansnya robek. Jaketnya kulit. Dan setiap kali khotbah luar biasa dia menyampaikan sermonnya. Dan ibadah gerejanya itu musiknya mirip konser. Jadi semua orang yang hadir itu benar-benar senangnya luar biasa. Dan orang banyak sangat suka dengan konsepnya. Nah, gembala cabang itu terkenal saudara. Dia sangat disukai oleh jemaatnya di New York City. Bahkan dia menjadi trendsetter. Ya kan? Dia jadi trendsetter, badannya bagus. Dia nge-gym dan lain sebagainya. Suatu ketika saudara, setelah tahunan berjalan, dia terlibat skandal kegagalan moral. Dan itu tersingkap. Setelah bertahun-tahun korbannya pada mengaku dan bermunculan. And then kemudian manajemen gereja dari Australia melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut dan melakukan tindakan pemecatan atas dia. Dia dipecat dari gembala di New York City. Jemaat terpukul atas situasi ini. Dan banyak dari mereka mengundurkan diri. Pertanyaannya kembali kepada teks ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang yang dipanggil untuk bertobat. Seorang yang melayani dengan diurapi luar biasa oleh Tuhan dalam melayani. Dia diberkati dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Kok dapat jatuh dalam dosa? Dan bertahun-tahun lagi melakukan perbuatan tercemar. Kenapa dia begini? Apa yang terjadi? Kok dia bisa seperti itu? Ini firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Hal-hal ini, semua hal yang kita lihat ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu ayat 12, siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, waspadalah, berhati-hatilah, supaya dia jangan jatuh. Karena saudara bagaimanapun juga kita ini hidup di dalam daging. Kita ini manusia roh yang dibungkus daging. Dan daging kita akan selalu menggodai diri kita sendiri. Iblis akan selalu menggoda Anda. Karena daging Anda minta dipuaskan. So please, hati-hati. Itu sebabnya Paulus memberikan peringatan dan pengarahan kepada para leaders, para pemimpin termasuk saya. Diingatkan juga kepada anak didik rohaninya Timotius. Paulus berkata dalam 1 Timotius pada pasalnya yang keempat pada ayat yang ke-16 dikatakan awasilah dirimu sendiri. Awasi dirimu sendiri. Oke? Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu dalam artian mewaspadai dirimu, keinginanmu. Anda yang tahu keinginan-keinginan Anda. Anda senangnya apa?
Senang dipuji, senang ditepuk tanganin, senang dihormati, senang dengan benda-benda yang berkilauan, senang dengan jalan-jalan ke tempat yang wah, senang dengan banda-banda yang indah, dan lain sebagainya. Saudara yang tahu diri saudara, awasi dirimu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Hamba Tuhan yang hebat sekalipun dapat terjatuh. Kenapa? Karena ada daging yang membungkus manusia roh ini. Kalau saya, saudara, boleh memilih. Kalau saya boleh memilih untuk mengikuti tren dan kenyamanan, saya akan mencoba untuk membagikan kepada saudara hal-hal yang mudah dan menyenangkan secara telinga dan secara daging kepada saudara. Saya akan berusaha secara agar semuanya tampaknya fine-fine aja. Saya akan bikin Anda jadi tetap tenang dan rileks. Atau istilahnya ikut Tuhan itu rileks saja. Saya bikin Anda khotbah yang nyaman. Saya bikin Anda khotbah yang menarik hati Anda. Tenang, Tuhan berkati Anda. Tuhan buka jalan begini, Tuhan buka jalan begitu. Apapun yang terjadi, dosa yang Anda buat, kesalahan yang Anda lakukan, tenang, Tuhan tidak marah sama saudara. Saya bisa bikin Anda tenang. Saya bisa bikin khotbah yang seperti itu. Tapi saudara tahu, pada saat panggilan dari Tuhan itu datang, pada saat Dia panggil saya, maka saya punya tanggung jawab untuk merawat dan menjagai domba-dombanya Tuhan ini. Saudara itu dombanya Tuhan. Saya ini gembala yang Tuhan suruh untuk merawat Anda. Kalau saya kasih makan salah, kalau saya bimbing Anda jadi salah, dan saya tidak bawa Anda untuk bergerak ke level selanjutnya, matilah saya. Karena nantinya saya yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tulisan daripada Matius 7 ini menjelaskan buat setiap kita. Ini terjemahan New King James Version. Tapi saya berikan dalam bahasa Indonesia. Dikatakan, masuklah melalui gerbang yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena yang menuju pada kehidupan adalah gerbang yang sempit dan jalan atau jalur yang sulit, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Oke. Kebanyakan orang baca ayat ini ayat untuk orang-orang Kristen dan non-Kristen. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, ini bukan untuk non-Kristen. Ini buat orang yang sudah percaya Yesus. Pada waktu saudara memilih, pada waktu saudara percaya pada Yesus, saudara mengambil komitmen untuk masuk gerbang. Pada waktu engkau percaya Yesus, engkau mengambil komitmen untuk masuk gerbang itu. Oke. Maka saya kasih tahu sama saudara, ikut Yesus, ikut Tuhan, gak ada yang gampang. Siapa yang bilang ikut Yesus gampang? Kasih tahu saya. Siapa yang bilang ikut Yesus gak ada masalah? Siapa yang bilang ketika engkau percaya Yesus gak ada tantangan? Semua orang yang ikut Yesus pasti akan menghadapi tekanan. Kenapa? Karena kita berjalan lawan arus dunia. Pernah ke Ancol, kolam arus? Kalau saudara ikut arus lebih nyaman, kalau lawan arus lebih nyaman, atau ikut arus lebih nyaman? Ikut arus. Kalau lawan arus, butuh tenaga, berat gak? Susah? Susah, itu ikut Yesus. Kita kan lawan arus. Bisa teman-teman bilang, yang haram aja susah bro, lu mau yang halal, gimana mau kaya lu gitu. Lu setia sama pasangan, belum tentu pasangan lu setia. Zaman sekarang, kayak mobil aja, kemana-mana ada ban serep. Sewaktu-waktu di jalan terjadi, tinggal ganti ban serep tuh. Lihat. Teman-teman kita akan menghina kita. Gila lu, iya kan? Ikut Tuhan, rohani-rohani banget sih. Sinilah dugem dulu lah, mabok dulu lah kita. Yuk, mabora cuy gitu kan. Ayo sini dulu, diajakin. Kita akan diserang. Begitu terus. Ikut Tuhan tuh gak gampang. Ikut Tuhan susah. Makanya kalau tahu ikut Tuhan susah, jangan lu bikin susah hidup lu. Udah ikut Tuhan susah, cari-cari susah sendiri. Udah gitu susah, nanti Tuhan, mengapa hidup saya susah? Kata Tuhan, kan gue udah kasih tahu, ikut gue susah gitu kan. Serigala gak punya liang, burung gak punya, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ikut Tuhan itu tantangannya banyak saudara. Jadi ketika engkau memutuskan, ayat ini bilang, kau masuk sebuah gerbang, kau berjalan. Dan kau harus komitmen di area itu. Makanya kekristenan seringkali terjadi seperti ini. Saya kasih gambar ini saudara.
Ini jalanan. Dulu kita jalan di jalan yang sempit, ikut Yesus itu jalan yang sempit, saudara. Oke ya. Di jalan yang sempit ini, dulu waktu kita kenal Tuhan, ikut Tuhan, kita kecemplung di sini. Di parit sebelah kiri, ada 2 parit nih. Di parit sebelah kiri. Parit sebelah kiri ini parit apa? Parit legalistik. Legalisme tuh begini. Jadi Kristen harus berbuat ini dulu baru Tuhan berkatin. Harus rajin gereja dulu baru Tuhan berkatin. Harus rajin berdoa dulu baru Tuhan berkatin. Halo? Kalau telat doa Tuhan marah. Berapa banyak kita pernah ada di sini? Semua kita pernah ada di sini? Kita ketakutan datang sama Tuhan. Tuhan marah gak ya? Aduh Tuhan berkatin gak ya? Kita ada di sini. Parit legalisme. Semuanya dengan keperbuatan kita ada di sini. Tapi suatu hari firman Tuhan datang sama saudara. Dan Tuhan menarik Anda. Kebaikan yang mengatakan, aku mengasihimu. Bukan karena perbuatanmu. Kita keluar dari parit ini. Kita sadar, dibodohin selama ini kita. Selama ini saya, waduh, akhirnya kita keluar dari sini. Dan kita menarik diri kita sejauh mungkin dari parit legalisme. Ikut Tuhan sekarang, gak ketakutan lagi. Saya damai, anytime bisa datang sama dia. Saya bisa panggil dia, Abba Father, Abba Bapa, engkau mengasihi aku. Wah, saking mengasihi Tuhannya, saking jatuh cinta sama Tuhan, kita tarik diri kita keluar dari parit legalisme. Tanpa sadar, kita kejeblos di sini. Tahu gak ini? Itu tadi, yang saya sebutin tadi. Udah melayani Tuhan, fasilitas yang luar biasa, karena merasa Tuhan baik, akhirnya banyak orang Kristen hidup dalam pelanggaran hukum. Banyak orang Kristen yang akhirnya kecemplung ke parit yang sebelah kanan. Dan mereka kembali lagi kepada kehidupan mereka sebelum percaya Tuhan. Artinya gini, mereka maunya gini, saya ada di gereja tapi jalan dalam dosa gak apa-apa dong, kan Tuhan sayang sama saya. Itu dia. Berapa banyak para pengajar kasih karunia tanpa sadar membawa jemaatnya untuk masuk ke dalam parit yang sebelah kanan. Mereka tidak menegaskan tentang roh takut akan Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan baik, Tuhan sayang. Pengkhotbah-pengkhotbah barat, pengkhotbah-pengkhotbah bule telah mengkhotbahkan tentang kasih karunia yang memberi pengaruh besar untuk orang keluar dari legalisme. Betul, saya setuju akan hal itu. Tapi mereka tidak menjagai untuk tetap berada di jalan yang sempit. Malahan mereka membiarkan orang-orang itu masuk dalam pelanggaran hukuman. Mereka percaya Yesus, mereka melayani Tuhan tapi masih mabok-mabokan. Mereka percaya Tuhan Yesus, mereka mengasihi Tuhan dan sadarkan kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi mereka bisa tidur dengan orang yang tidak di dalam pemberkatan pernikahan. Mereka bisa mabok-mabokan, mereka bisa melakukan pelanggaran pencurian. Tapi mereka melayani Tuhan dengan konsep begini, yang penting saya kasih perpuluhan dan lain sebagainya. Ini pelanggaran hukum nih, kecemplung di sini. Saudara yang kasih Tuhan. Petrus menulis ini dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Tolong dicatat ya. Ini saya teks dalam bahasa Indonesia. Penjelasannya lebih menarik soalnya. Jangan tergelincir lagi ke cara-cara hidupmu yang lama. Untuk memuaskan hasratmu sendiri. Dulu engkau melakukannya karena itu masih dalam kebodohan. Tetapi sekarang kamu harus menjadi kudus dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab menjadi kudus itu penting saudara. Menjadi kudus itu tidak terpenjara. Menjadi kudus itu merdeka tanpa ketakutan. Jadi saudara lihat baik-baik. Banyak orang Kristen tergelincir. Jangan tergelincir. Catat baik. Kalau ada godaan datang, daging saudara ngajakin, ingat gue gak boleh tergelincir. Itu salah. Gue harus tetap di jalan ini. Tetap harus di pattern ini. Saya gak boleh keluar. Saya sering baca buku, dan salah satu buku yang saya baca adalah tulisan daripada John Bevere. Hamba Tuhan ini menceritakan sebuah pengalamannya pada akhir tahun 1980, berarti menjelang 1900-an. Ada seorang penginjil terpopuler di Amerika, terkenal, yang memiliki jangkauan keuangan yang luas. Si penginjil ini adalah salah satu orang yang paling terkenal di dunia. Dan ketenarannya semakin meningkat. Ketika apa? Ketika hampir setiap sumber berita utama di Amerika melaporkan ternyata si penginjil yang terkenal itu jatuh dalam kisah pelanggarannya, perzinahannya, mafianya. Dia ngumpulin duit hanya untuk memperkaya diri dia. Dan akhirnya ketahuan, dituntut dalam persidangan. Datang putusan hakim. Ini beritanya terus tuh, dia jadi semakin terkenal.
Dan terakhir dia masuk penjara, divonis 45 tahun. Tetapi naik banding, akhirnya dikurangin jadi 5 tahun. Suatu hari, di tahun keempat tahun 1994 dia di penjara. Asisten daripada pendeta John ini memberikan laporan kepada Pastor John, Anda diundang oleh penginjil yang di penjara itu. Dia ingin ngobrol dengan Anda di penjara. Datanglah si Pastor John ini. Wah, suatu pengalaman baru kata dia. Ketemu dengan orang yang pernah terkenal dulu di dalam pelayanan. Terus dia ketemu di penjara, si penginjil itu langsung merangkul dia di ruang tunggu ya, maksudnya di ruang pertemuan kalau orang kunjungan. Dia peluk dia dengan tulus, terus dia bilang, saya mau tanya, saya baca buku-buku kamu di penjara. Kata dia, itu yang kamu tulis sendiri atau kamu dibantu orang? Si Pastor John bilang, saya sendiri yang tulis. Oke, saya mau ngobrol sama kamu, kata penginjil ini. Waktu saya cuma 90 menit diberikan. Duduk dia, terus ngobrol. Pertama yang diomongin sama si penginjil ini kepada Pastor John, dia bilang, penjara ini bukanlah hukuman Tuhan buat saya. Dia ngomong begitu. Penjara ini justru rahmat Tuhan buat saya. Seandainya saya tidak di penjara, saya tetap di jalan yang lama, maka saya akan masuk ke neraka. Justru karena penjara ini, saya diselamatkan. Si penginjil bilang sama Pastor John ini. Terus setelah itu, dia cerita si penginjil sama Pastor John. Kehancurannya bagaimana. Kejatuhannya seperti apa. Di penjara dia membaca Alkitab, dia bertobat, bahkan ikut pelayanan. Ada gereja di dalam penjara. Yang gembalanya adalah salah satu orang narapidana juga. Pastor John bertanya, kenapa bukan kamu yang jadi gembalanya? Tahu nggak jawaban si penginjil? John, saya ini seorang manipulator ulung. Kalau saya mengambil bagian kepemimpinan, saya takut daging saya mulai muncul lagi. Lebih baik saya jangan jadi pemimpin sebelum proses transformasi diri saya ini selesai. Jadi makanya dia sukacita pelayanan di dalam penjara, walaupun dia masih dalam status narapidana. Terus ngobrol lagi, diceritain bagaimana perzinahannya, bagaimana kejatuhan A, B, C dan lain sebagainya. Sampai satu ketika Pastor John bertanya sama penginjil ini. Dia bilang, kapan, ini pertanyaan penting nih, kapan kasih Anda kepada Yesus mulai menjadi dingin? Dan apa penyebabnya? Saya ulangin ya. Kapan kasihmu kepada Yesus mulai turun? Dan kamu, apa penyebabnya menyebabkan kamu tidak lagi cinta sama Yesus? Tahu gak jawaban penginjilnya? Penginjil bilang begini, John, saya ini tetap cinta Yesus. Hah? Kaget Pastor John. Kan lu begitu banyak kesalahan yang kamu buat. Tapi dia bilang, saya tidak takut Tuhan. Dengan kata lain si penginjil bilang, saya memang cinta Tuhan, tapi saya tidak takut Tuhan. Paham sampai di sini? Berapa banyak orang Kristen selalu bilang, yang penting cinta Tuhan, yang penting cinta Tuhan. Tapi saya kasih tahu, cinta Tuhan membuat engkau datang sama Tuhan. Tapi kalau engkau tidak takut akan Tuhan, engkau akan tergelincir lagi di dalam perbuatan-perbuatan yang cemar. Makanya banyak orang Kristen yang katanya udah bertobat, udah pelayanan. Tapi masih cemar tuh hidupnya, kenapa? Gak takut Tuhan bro. Ada begitu banyak orang Kristen yang katanya cinta Tuhan, pelayanan sama Tuhan. Tapi korupsi. Gak takut Tuhan bro. Ada begitu banyak orang Kristen pelayanan, tapi menjadi wanita yang mau digilir oleh teman-temannya ganti-gantian. Tetap cinta Tuhan. Bahkan ada sebuah kesaksian, dia bilang begini, Tuhan memegang tangan saya pada saat proses aborsi ini. Gitu saudara. Gila gak? Dia ngomong Yesus, dia cinta Yesus, tapi dia gak takut Tuhan. Hari ini ada begitu banyak jutaan orang Kristen yang katanya mereka mengasihi Yesus, tapi mereka gak takut Tuhan. Inilah sebenarnya yang membuat orang Kristen mengalami penyimpangan iman besar-besaran. Dan sayangnya semuanya berujung akhirnya kepada kemurtatan yang meningkat. Makanya saya kasih tulisan ini, tempat awal untuk mengenal Tuhan secara intim adalah takut akan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan takut akan Tuhan. Kalau saudara gak takut Tuhan itu bahaya. Amsal 2 ayat 4 berkata, jikalau engkau mencari Tuhan seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam,
maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan baru engkau bisa memiliki pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Iblis tidak pernah tinggal diam saat kita diselamatkan. Sedapat-dapatnya dia pengen menarik Anda. Tinggalkan jalur perjalanan Anda bersama dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita dalam proses pendewasaan iman ini. Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayo sama-sama katakan dengan keras, dengan apa? Takut dan gentar. Jadi mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau dalam terjemahan NIV-nya, lihat baik-baik. Teman-teman terkasih, kalian selalu menaati Tuhan ketika aku bersama kalian. Bahkan lebih penting lagi bahwa sekarang kalian taat saat aku jauh dari kalian. Teruslah bekerja untuk menyempurnakan keselamatan kalian. Jadi keselamatan itu perlu disempurnakan terus-menerus dengan apa? Takut dan gentar. Pahami. Kenapa takut dan gentar? Kenapa bukan kebaikan? Makanya Paulus tidak hanya menulis bahwa kita menjadi dewasa dalam keselamatan kita. Menjadi dewasa bukan dengan kasih dan kebaikan. Para pengajar kasih karunia, ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Itu akan menjauhi kamu dari kejahatan. No. Saya kasih tahu sama saudara, bukan kasih, bukan kebaikan, tapi takut dan gentar. Saya kasih tahu sama saudara. Loh, apa bedanya? Kenapa? Saya kasih tulisan ini. Takut akan Tuhan itu membuat kita menjauhi kejahatan. Oke, ingat baik, bukan karena kasih akan Tuhan. Jadi yang membuat kita menjauhi kejahatan itu bukan kasih dan kebenaran. Saya kasih lagi tulisan ini. Karena kasih akan Tuhan itu telah menarik kita yang tadinya jauh datang sama Tuhan. Kita tuh gak bisa datang sama Tuhan, tapi karena kasihnya dia bawa kita bisa mendekat. Tetapi saudara, takut akan Tuhan itu menjagai kita dari kejahatan yang berusaha menghancurkan kita. Sampai sini saudara paham? Kasih dan kebaikan Tuhan itu menarik Anda datang sama Yesus. Tapi ingat berapa banyak tadi setelah berjalan bersama Yesus akhirnya kecemplung dalam pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Karena gak takut Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, takut akan Tuhan. Saya closing. Saudara, makanya saya kasih tahu sama saudara, kejatuhan atau kemunduran kita itu bukan terjadi pada waktu kita curi uang majikan kita. Kejatuhan kita, kegagalan kita bukan terjadi pada waktu kita korupsi. Atau karena kita tidur dengan orang yang bukan pasangan kita yang diberkati. Bukan di situ. Kemundurannya jauh lagi, sebelumnya lagi. Pada waktu kapan? Pada waktu kita mulai mentolerir hal-hal yang Yesus telah mati untuk menebus Anda dari itu. Saudara percaya Yesus mati untuk menebus Anda dari dosa kebohongan-kebohongan Anda? Halo? Anda percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus Anda dari kebiasaan buruk Anda dalam perzinahan percabulan? Halo? Yesus telah mati buat Anda untuk menebus Anda dari situasi-situasi kedagingan yang tadinya Anda terikat, Anda dibebaskan. Halo? Anda percaya itu? Kalau Anda percaya bahwa Tuhan telah melepaskan Anda dari situ, so jangan kompromi lagi dengan area itu saudara. Pada waktu engkau kompromi dengan area-area yang Yesus telah mati untuk saudara di area itu, sebenarnya engkau sudah mulai mundur dari Tuhan di area itu. Kalau saudara sekarang dengar firman ini sadar dan bertobat, saya percaya Tuhan bisa pulihkan kehidupan Anda. Amin. Dan pertanyaan terakhir ini saya berikan buat saudara. Coba cek lagi. Hal-hal apa saja yang masih kita toleransi. Padahal Yesus telah mati untuk membebaskan kita dari hal-hal tersebut. Anda boleh foto ini. Anda boleh cek lagi. Koreksi diri Anda. Apakah Anda masih benci orang? Masih dendam? Padahal Yesus sudah mati untuk membebaskan Anda dari akar kapahitan. Halo? Apakah Anda masih di situ? So please, tinggalkan area itu. Hiduplah dalam roh takut akan Tuhan.
Takut akan Tuhan adalah membenci, benci kejahatan. Benci kejahatan. Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan ingin hidup Anda merdeka. Let us pray. Mari kita hampiri Tuhan. Lord Jesus, terima kasih buat firman yang kami terima. Kami percaya bahwa hari ini firman Tuhan menyadarkan kami. Kasih dan kebaikan itu memang membuat kami mendekat kepada Tuhan. Tetapi yang menjagai kami dari kejahatan yang berusaha menghancurkan kami adalah roh yang takut akan Tuhan. Begitu banyak contoh-contoh hamba-hamba Tuhan yang telah jatuh. Mereka orang-orang hebat. Mereka orang-orang yang luar biasa melayani Tuhan. Tapi akhirnya mereka jatuh dalam kegagalan dan lain sebagainya. Sederhana, mereka tidak pernah berkata mereka mundur. Mereka tidak pernah berkata mereka tidak cinta Tuhan. Mereka semua tetap berkata cinta Tuhan. Masalahnya mereka tidak takut Tuhan. Hari ini kami diajarkan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Untuk menjagai kami berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan sampai selama-lamanya. Aku berdoa biarlah setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini didewasakan. Mereka menjadi orang-orang yang membawa perubahan buat orang lain. Kehidupan mereka berdampak. Live loud. Kehidupan mereka terdengar di semua orang di sekitaran mereka. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mereka akan jadi contoh, mereka akan jadi teladan. Ambil alih, ya Roh Kudus. Firman ini tidak pernah berhenti, tetapi terus berbicara. Terus berbicara, terus berbicara. Mengingatkan kami. Dan kami diingatkan, Yesus telah mati buat kami, menebus kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Mulai hari ini kami sadar dan komitmen, kami tidak mau tergelincir lagi. Kami tidak mau jatuh lagi. Karena kami sayang Tuhan, kami takut akan Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Siapa di sini yang diberkati? Boleh gak beri sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Saya jujur aja, saya sangat diberkati banget. Dan saya yakin bahwa itu firman bukan hanya pada 1, 2, 3 orang. Tapi kepada anak-anak Tuhan yang mau dewasa. Bukan hanya live loud, tetapi terus menjadi mature, dewasa di dalam rohani. Dan bisa bertumbuh di dalam rohani. Amin. Saya percaya bahwa jemaat kita Zion Church of Christ akan bertumbuh di dalam rohani. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Wow, thank you Pastor Romi buat firman Tuhan hari ini. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Kalau engkau atau saya tidak membenci kejahatan, walaupun saya mengasihi Tuhan dengan luar biasa, saya melayani Tuhan di sini. Tapi kalau saya tidak membenci kejahatan, berarti saya tidak takut akan Tuhan. Kasih Tuhan akan, tadi bagus banget, kasih Tuhan akan menarik kita kepadanya. Tapi aku takut akan Tuhan, akan melindungi kita daripada segala kejahatan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, harusnya engkau juga sadar bahwa engkau juga tahu apa yang tidak baik, yang Tuhan tidak suka, kau tidak akan lakukan. Apa yang Tuhan tidak mau, kau tidak akan lakukan. Karena kau mencintai Dia. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu kita diingatkan lagi dengan perjamuan kudus bahwa salibnya lah yang menebus segala dosa kita. Saliblah ya, kitalah yang mengangkat kita dari lumpur dosa. Oleh karena itu mari kita katakan bahwa Dia sungguh indah. Mari kita akan mempersiapkan kita dalam perjamuan kudus. Haleluya, terima kasih Yesusku. Haleluya. Mari sama-sama. Dia sungguh indah. Oh, Dia Yesus. Ya Bapa, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku, Dia cinta. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan sambutlah, sambutlah Yesus.
kali kita makan roti ini, setiap kali kita minum anggur ini menjadi tubuh Kristus, ini menjadi darah Kristus. Kita diingatkan apa yang Yesus telah selesaikan buat kita. Kita diingatkan tentang jati diri kita. Kita diingatkan tentang kebesaran Tuhan, jaminan, perjalanan, masa depan. Seringkali kita lupa karena masalah, karena kenyataan. Tapi Tuhan tidak bergerak berdasarkan masalah, berdasarkan kenyataan. Tuhan bergerak berdasarkan kebenaran. Misteri hidup ini bukanlah untuk dicari solusinya. Misteri hidup ini adalah untuk dijalani bersama dengan Tuhan dan kita memiliki pengalaman atasnya. Amin. Jadi jangan susah, sebab Tuhanlah yang punya jawaban atas segala sesuatunya. Kita mungkin mentok, kita mungkin gak punya jawaban. Tapi Tuhan selalu punya jawaban atas setiap kita. Saya selalu ingat perkataan Abraham pada saat Ishak bertanya, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, mana dombanya? Dan Abraham berkata apa? Tuhanlah yang akan menyediakannya. Saya percaya bahwa apapun masalah kita, Tuhanlah yang menyediakan jaminan jalan keluarnya. Mari kita angkat rotinya di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Diberkati, umur panjang, tidak akan sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, kami bersama keluarga selalu termeterai menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Kami menang atas setan-setan, atas kuasa gelap, atas roh jahat, segala rancangan orang jahat tidak pernah berkuasa atas hidup kami. Kami diberkati, naik jadi kepala, bukan ekor. Setiap kata kalimat doa kami pasti dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Saudara jangan minum dulu. Anda lepaskan kata-kata doa Anda, apa yang Anda minta, apa yang Anda harapkan. Lepaskan kata-katamu dengan iman. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dengarkan perkataan mereka ya Tuhan. Kami berseru di hadapan Tuhan. Kami meminta di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya jaminan, Tuhan punya jawaban. Sama-sama katakan lagi, dalam nama Yesus, Tuhanlah yang mengajar. Sakramen tubuh darah Yesus, kuasanya lebih dari roti mana? Kalau Israel 40 tahun di padang gurun, kasutnya tidak rusak, bajunya tidak rusak, tidak pernah kelaparan, selalu tersedia. Kami percaya, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Apa yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kuasa Tuhan yang berlimpah. Di tangan kami ada minyak urapan. Tuhan yang mengajarkan kuasa. Siapapun yang terima minyak urapan, mereka penuh kuasa mulutnya, tangannya ada kuasa. Mereka dijagai pasukan malaikat. Mereka bisa mengusir setan. Mereka bisa memberkati lokasi dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Setiap pot, setiap botol ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Maka setiap tangan-tangan semuanya diurapi. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Mari saudara berkati dirimu, sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan,
diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kata kalimat doa kami digenapi dan terjadilah atas kehidupan kami Tuhan. Maka sebagai ungkapan syukur kami akan bawa korban syukur. Tangan-tangan kami semua diberkati. Apa yang kami korbankan di ladang Tuhan tidak pernah kekurangan. Tuhan yang menjamin kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kami semua diberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita bawa korban syukur kita bagi Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mempesona kita, amin. Segala perbuatannya. Oleh karena itu jangan ragukan kita memberikan tangan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Beri persembahan kita kepada Tuhan. Come on. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Hey. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Come on. La 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 la. Come on, Zion. La 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 la. Mahkota kehidupanku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib dan Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita closing, satu pengumuman saja buat saudara bahwa ini tanggal 28 Juli adalah minggu terakhir kita beribadah di tempat ini. Jadi Gereja Zion Church of Christ tidak lagi diperpanjang di lokasi ini karena ruangan ini mau dirombak oleh mereka untuk menjadi kantor. Jadi kami ini terakhir saudara. Jadi ibadah kita di tempat ini adalah yang terakhir hari ini. Jadi kita selesai minggu depan kita tidak di sini lagi. Nah selanjutnya adalah tempatnya di mana sekarang Pastor? Nah tempatnya kami belum dapat saudara. Jadi kenapa belum dapat? Karena terhubung dengan anggaran dan budget. Jadi kami masih menyesuaikan dengan anggaran dan budget dengan lokasi tempatnya. Jadi saudara nanti di mana tempatnya? Kami mohon saudara tinggalkan saja nomor telepon sama petugas kami yang ada di foyer. Nanti begitu tempatnya udah ada, kami akan kasih informasi sama saudara. Jadi ini ya very grateful. Kita pernah ada di tempat ini 2,5 tahun. Jadi kita kasih tepuk tangan dulu, Tuhan izinin kita ada di tempat ini. Yes, luar biasa. Dan kalau mungkin juga saudara selalu ikuti our media sosial, karena nantinya juga akan kami post juga di media sosial tempat baru kita nantinya akan ada di mana. Mana-mana Tuhan bekerja, Tuhan mau bawa kita kemana, Tuhan punya rencana. Memang tempatnya belum dapat saat ini juga saudara, kita dikasih, berarti seminggu ini Tuhan pasti buat keajaiban. I don't know caranya gimana, tapi Tuhan yang punya cara, Tuhan yang punya jalan, Tuhan yang bisa menggerakkan segala sesuatunya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan. Terima kasih 2,5 tahun kami boleh ada di ruangan ini. Terima kasih buat setiap kebaikan yang Tuhan percayakan. Kami percaya bahwa perjalanan Zion Church of Christ selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberi visi, Tuhan juga yang menyediakan provisinya. Kami anak-anak-Mu berjalan di dalam perjalanan yang Tuhan telah tetapkan. Dan kami percaya di dalam perjalanan itu sendiri ada proses, ada bagian perubahan-perubahan yang terus terjadi. Itu sebabnya aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini pulang dengan berkat. Tangan Tuhan menjamah mereka, berkati apa yang mereka usahakan, berkati apa yang mereka kerjakan.
Berkat Tuhan menyertai anak-anak Tuhan. Bangsa kami Indonesia juga diberkati dalam persiapan pilkada, persiapan pelantikan presiden baru. Tuhan sertai 2024 tahun di mana keajaiban Tuhan terjadi. Kami memberkati juga gedung ini, Sumarekon yang telah memberi tempat buat kami selama 2 tahun setengah. Kami percaya Tuhan, banyak kesempatan baik, banyak hal-hal indah yang Tuhan telah kerjakan atas tempat ini. Berkat Tuhan juga ada atas tempat ini, atas lokasi ini. Thank you Lord Jesus buat setiap kebaikan, kemurahan yang Tuhan telah nyatakan. Saatnya kami akan pulang dan kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.